semuanya, selamat datang kembali di podcast Sinyal Prof. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa, tapi seringkali kurang kita sadari pentingnya, yaitu data pribadi. Nah, untuk membahas hal ini secara lebih mendalam, hari ini kita sudah bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Jasmine dan Bapak Alfat. Baik, Ibu dan Bapak, kalau saya refleksikan dari pengalaman pribadi, hampir setiap kali kita ingin menggunakan suatu aplikasi, kita dihadapkan pada pilihan yang langsung menyetujui seluruh syarat dan ketentuan agar bisa lanjut. Dalam kondisi seperti ini, apakah persetujuan yang diberikan masih dapat dianggap sebagai persetujuan yang benar-benar bebas secara hukum, atau justru ada unsur keterpaksaan secara sistem? Bagaimana, Ibu? Kalau dari aku, ini kita bisa langsung aja ke UU PDP aja ya. Jadi misalnya nih kita masuk ke suatu sistem. Nah di sistem itu nanti ada cookie kan, maksudnya checklist cookie. Nah checklist cookie ini kalau misalnya kita nggak lanjut, kita nggak bisa pakai sistem itu. Nah ini sebenarnya udah masuk ke ranah dipaksa. Jadi kita harus pencet itu biar kita bisa lanjut. Nah ini sebetulnya melanggar data pribadi atau enggak, dan apa hubungannya sama data pribadi itu sebenarnya balik lagi sih, ada nggak data-data kita yang dipakai nantinya. Tapi kalau cuman kayak misal kita masuk ke website, yang websitenya itu nggak ada unsur-unsur data-data kita, itu kalau menurutku nggak apa-apa sih, bisa dipencet aja gitu. Menjawab nggak ya? Menjawab. Bu. Saya juga cukup sering menemui situasi ketika kita tuh ngisi formulir, misalnya untuk pendaftaran kegiatan, di mana data yang diminta tuh terasa cukup banyak dan tidak selalu relevan. Nah, jika dikaitkan dengan prinsip data minimization, bagaimana seharusnya kita memandang praktik seperti ini? Apakah pengguna tuh memiliki ruang untuk mempertanyakan atau bahkan membatasi data yang diberikan? Oke, untuk perihal tadi sebenarnya untuk opsi yang ada itu tuh sama saja tidak ada opsi ya, karena mau nggak mau memang kita harus mengikuti dari kemauan developer atau pemilik aplikasi ya. Apabila kita memang tidak menceklis, itu sama saja kita tidak bisa menggunakan dari aplikasi tersebut. Yang dimana atas dasar itu, mau tidak mau memang kita harus untuk melakukan checklist dari cookies tersebut. Jadi secara tidak langsung ini memang bisa dianggap pemaksaan dari sistemnya. Namun itu kan bisa dikembalikan lagi kepada tiap pelaku penggunanya kepada tiap penggunanya. Yang dimana apabila memang pengguna dirasa tidak ingin memberikan data-data tertentu, ya berarti sama dengan tidak menggunakan aplikasi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian saya akan menanyakan kembali, mungkin ketika terjadi kebocoran data, seringkali yang disampaikan kepada pengguna hanyalah imbauan untuk lebih berhati-hati. Padahal di sisi pengguna, kerugian bisa cukup besar dalam konteks hukum. Sejauh mana sebesarnya tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap insiden seperti ini? Bagaimana Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya di Undang-Undang PDP itu kita bisa lihat ya, apa yang dimaksud dari data pribadi dan apa data pribadi yang bisa disebarluaskan, itu kan macam-macam ya. Nanti kita bisa lihat sendiri di Undang-Undang PDP. Dan tadi pertanyaannya apa? Sejauh mana sebenarnya tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap insiden seperti ini? Jadi dengan kita masukkan data kita dan kita setuju terhadap bukti tersebut, itu kita udah ngasih pelimpahan. Kita udah ngasih hak-hak kita, kita udah kasih data-data kita ke mereka, dan kita udah concern terhadap hal tersebut karena kita udah mau kasih. Jadi sebetulnya yang bisa dimintakan tanggung jawab itu nggak sepenuhnya sistem yang mengelola, karena kita pun di situ agree kalau kita bakal kasih data kita. Jadi kalau misalnya kita mau nuntut sistem tersebut ya nggak ada salahnya, cuman ya kita nggak bisa expect lebih karena kan kita juga ngasih data-data kita. Oke, mungkin dari saya sedikit menambahkan. Betul sekali yang dikatakan oleh Bu Yasmin ya di sini. Tetapi di sini memang sebagai pemilik aplikasi ya, atau yang bertanggung jawab atas data yang telah kita berikan, itu pun wajib untuk melakukan mitigasi ya, untuk
menghindari terjadinya data leak ya atau mungkin kebocoran data pribadi. Di satu sisi pun kita sebenarnya sebagai pribadi yang memberikan itu harus cukup bijak juga dalam menyikapinya. Apakah sekiranya memang ada data yang tidak ingin kita berikan ya ke khalayak umum atau mungkin ke pemilik aplikasi, itu kita bisa memitigasi untuk tidak menggunakan aplikasi tersebut. Jadi sebenarnya kedua belah pihak harus sama-sama cukup wise ya atau cukup bijak dalam menyikapi pelimpahan atau transmisi dari data pribadi tersebut. Baik. Kita lanjut ke tentang tautan mungkin ya. Kan saya pernah berada dalam situasi menerima pesan yang mengatasnamakan suatu institusi dan meminta saya mengisi data melalui sebuah tautan. Sekilas terlihat meyakinkan, namun di sisi lain tuh terasa meragukan. Dalam kondisi seperti ini itu, apa indikator paling mendasar yang dapat kita gunakan untuk menilai apakah permintaan tersebut valid atau berpotensi sebagai penipuan ya, Bapak, Ibu? Oke, sebenarnya untuk melakukan validasi ya atas data-data tersebut, ada baiknya sebelum kita melakukan klik dari tautan tersebut, kita melakukan trace dulu apakah tautan tersebut diberikan oleh pelaku aplikasi yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Jadi kita sebagai pengguna juga harus bijak dalam menyikapi, jangan langsung pencet atau mungkin asal isi link tautan tersebut. Yang kedua mungkin apabila ada kontak center atau call center ya dari aplikasi itu kita bisa validasi dulu apakah memang ini link yang terverifikasi atau link yang memang resmi mereka berikan. Yang Ya. ketiga, ini saran internal yang biasa kita sering lakukan. Apabila memang ada transmisi data pribadi ya, itu kita perlu untuk melakukan seperti memberikan disclaimer ya terhadap dokumen biasanya di KTP semisal ya hanya untuk penggunaan aplikasi sekian, hanya untuk penggunaan aplikasi sekian dan sebagainya. Jadi itu untuk mencegah penyalahgunaan data ya karena sudah ada apa Yasmin yang biasanya suka kita masukkan itu ya bukan capta. Jadi KTP yang kita kasih tulisan itu apa namanya? Ya, kita kasih watermark biasanya untuk penggunaan data-data tertentu, untuk menghindari penggunaan yang tidak seharusnya. Jadi di KTP Baik. yang mau kita submit tuh kita kasih apa tulisan lah ini untuk keperluan bank apa gitu. Jadi kalau misal tiba-tiba kita nemu KTP kita disalahgunakan bukan untuk yang kita tulis di watermark itu kita bisa permasalahin hal itu. Oke, baik seperti itu. Mungkin selanjutnya lebih menjuruk kepada oversharing di media sosial. Mungkin kalau di media sosial kadang tanpa disadari kadang tanpa disadari para pengguna itu membagikan informasi seperti lokasi dan aktivitas secara real time. Dalam pandangan Ibu dan Bapak, sejauh mana kebiasaan ini dapat membuka risiko terhadap penyalahgunaan data pribadi? Baik, mungkin kita ambil contoh saja ya, kita ambil kasus posisi. Biasanya untuk hal-hal tersebut, belakangan mungkin kalau pada suka olahraga ada aplikasi namanya Strava ya. Atau mungkin kalau menggunakan Maps gitu biasa ada beberapa aplikasi ya seperti Google Maps, Waze, dan sebagainya. Biasanya mereka memang mengambil log untuk perpindahan kita. Nah, memang di sini apabila kita memang sudah sepakat untuk menggunakan aplikasi tersebut, mau tidak mau memang kita turut bertanggung jawab juga ya atas potensi dari bahaya apabila misalnya lokasi kita jadi diketahui oleh pihak tertentu dan disalahgunakan itu memang berpotensi. Tapi balik lagi, sebenarnya banyak cara-cara ya, banyak cara-cara yang mitigasi hal tersebut seperti semisal kita menggunakan aplikasi di handphone ya, baik itu mungkin iOS atau Android, kita bisa matikan untuk lock selalu track kita ya, selalu track lokasi kita. Di sisi lain pun biasanya di device-device tertentu saat ini tuh sudah ada pembatasan hal tersebut dan ada notifikasinya. Jadi mungkin kita sebagai pengguna bisa lebih bijak dan lebih aware ya terhadap perihal tersebut untuk memitigasi hal yang tidak kita inginkan. Baik. Mungkin kita dari medsos itu kan biasanya
loginnya itu pakai password juga ya. Nah, kalau boleh jujur, banyak dari kita tuh masih menggunakan password yang sama untuk beberapa akun karena alasan kepraktisan. Dari perspektif keamanan data, seberapa signifikan risiko dari kebiasaan tersebut, Bapak, Ibu? Baik, mungkin kalau kita lihat dari kebiasaan saja, dari praktik kebiasaan, itu memang sangat lumrah ya. Tapi di situ letak kesalahan kita sebagai pengguna media sosial ya, atau pengguna internet. Nah, apabila resiko yang kita tanggung adalah ketika satu password sudah leak ya, atau satu password sudah bisa diketahui secara halayak umum, ada kemungkinan data-data kita di aplikasi atau mungkin media lain itu pasti akan bocor. Nah, ada baiknya makanya ketika kita bermedia sosial atau mungkin kita menggunakan aplikasi di internet, itu kita melakukan perubahan password secara berkala, yang dimana passwordnya kalau bisa tidak ada sangkut pautnya dengan nama, lalu tidak ada sangkut pautnya dengan tanggal lahir, dan data-data pribadi yang sekiranya relevan untuk diketahui ya oleh halayak umum. Mungkin dari Yasmin ada tambahan? Sama sih, sebetulnya aku juga kalau password aku samain semuanya, jadi itu kan lebih simpel buat kita. Cuman yang waktu itu aku dapat dari mentor PDP ku itu, kita jangan tulis nama password itu di notes HP, kan kadang kita tulis tuh di notes HP. Nah, akan lebih aman kalau kalau saya sekarang tuh saya chat aja ke di WhatsApp, kita bisa ngepin nomor pribadi kita nih. Nah, saya chat aja ke situ karena itu katanya sih lebih aman daripada kita tulis di notes, karena notes kan itu nyambung ke Google dan yang lain-lain. Sementara kalau dari WhatsApp tuh dia udah concern PDP gitu. Dan lebih lanjut, sebenarnya kalau di aplikasi tertentu ya seperti WhatsApp itu sudah ada enskripsinya end to end. Enskripsi itu tuh jadi ada pembatasan lock di mana bahwasanya memang transmisi data yang dilakukan di situ hanya terbatas di situ, tidak bisa diketahui oleh halayak lain. Benar. Saya sempat mengikuti beberapa kasus di luar negeri juga, khususnya di Amerika Serikat, di mana perusahaan teknologi seperti Google pernah menghadapi gugatan terkait pengumpulan data pengguna tanpa persetujuan yang transparan. Menariknya, dalam beberapa kasus, pihak pengguna justru memenangkan gugatan tersebut. Melihat fenomena ini, apakah tren sengketa terkait data pribadi memang semakin meningkat, dan bagaimana relevansinya dengan perkembangan hukum di Indonesia? Mungkin boleh Oke, dijawab kalau Bapak atau mungkin Ibu. aku bakal bahas dari perkembangan hukum PDP sendiri di Indonesia ya. Sampai dengan saat ini, hari ini nih tanggal 4 Mei 2026 itu, PDP itu masih belum punya organ pengampu. Kita bisa ambil contoh misalnya kayak KPU gitu. KPU kan udah punya organ pengampu nih. Udah punya organ pengampu namanya Bawaslu. Tapi kalau misalnya PDP sendiri itu kita belum punya organ pengampunya. Maka dari itu, gimana sih caranya kita dan perusahaan-perusahaan itu bisa comply terhadap PDP itu sendiri, karena kan PDP kan bisa dibilang penting, ya penting gitu kan, karena undang-undangnya aja udah ada, cuma pengakunya belum ada. Jadi gimana sih kita bisa mengimplementasi sama persis dengan yang diatur di undang-undang PDP. Mungkin itu sih kalau misalnya terkait dengan hukumnya ya di Indonesia. Baik. Dari Bapak ada yang mau ditambahin? Oke, kalau dari saya sebenarnya kurang lebih sama seperti Yasmin ya. Seperti memang secara praktik ya Undang-Undang PDP itu memang sudah diimplementasikan di Indonesia dan itu sudah berlaku surut juga untuk peraturannya. Namun balik lagi apabila memang tidak ada pengempu ya atau mungkin tidak ada badan pengawasnya, itu akan sangat sulit untuk diimplementasikan karena apabila memang terjadi data pribadi dan itu bisa dibuktikan, itu hanya bisa dilakukan gugatan secara langsung, tidak bisa menggunakan seperti misalnya pada korupsi itu kita bisa whistleblow ke KPK. Nah, untuk PDP ini kan dia tidak ada. Jadi itu sebenarnya yang menjadi em, pemberat untuk penegakan perlindungan data pribadi di Indonesia sendiri. Dan mudah-mudahan ya kita berharap selalu di Indonesia ini akan terjadi perkembangan dan nanti kalau bisa ada pengempunya untuk menegakkan hal tersebut. Baik. Ngomong-ngomong tentang Indonesia nih Pak, Bu. Di Indonesia sendiri kita juga beberapa kali mendengar kasus kebocoran data dalam skala besar ya. Nah, dari perspektif hukum, apakah kasus-kasus tersebut sudah mencerminkan adanya perlindungan yang memadai bagi pengguna atau masih dapat tantangan dalam implementasinya? Kalau kita lihat dari kebocoran data berarti kan itu emang belum ada ya,
belum ada perlindungan yang tepat untuk kita di Indonesia ini sebagai pengguna dan juga sebagai pemroses itu. Ya karena itu sih, karena kita melihat belum ada nih lembaga pengampunya gitu. Jadi kita cuman nggak ada sanksi, nggak ada apa gitu kan. Jadi ya memang belum terlaksana dengan baik terkait dengan PDP ini sendiri. Baik, mungkin kalau saya izin menambahkan ya, memang betul yang dikatakan oleh Yasmin. Tetapi memang kalau kita melihat dari regulasi yang ada ya, PDP ini apabila di halayak dunia maya atau internet itu memang sangat relevansi dengan PSE atau penyelenggara sistem elektronik. Nah, apabila semua situs, aplikasi, dan website yang ditransmisikan oleh internet di Indonesia itu wajib dilaporkan dan terdaftar sebagai PSE atau biasanya kalau ada transaksi di dalamnya itu wajib untuk memiliki TDPSE atau tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Nah, di sini itu tuh memang ada self assessment untuk perlindungan data pribadi, siapa yang mentransmisikan data pribadi, lalu penanggung jawabnya siapa terhadap suatu aplikasi itu memang betul ada. Tapi balik lagi, dalam kasusnya yang terakhir kan sempat ada kebocoran KTP, ya kan. Habis Iya. itu mungkin ada kebocoran data-data lainnya yang sebenarnya itu cukup sensitif dan sifatnya pribadi. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu ya karena hukum itu dinamis ya. Biasanya setelah ada suatu kasus baru ada undang-undangnya. Karena yang pada dasarnya hukum itu mengikuti eh, laju dari perubahan di masyarakat sendiri. Makanya harapan kami sebenarnya seiring berjalannya waktu untuk PDP ini kalau bisa lebih baik lagi lah proteksinya, baik itu nanti mungkin ada badan penegaknya ataupun nanti implementasi dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Itu sih kira-kira kalau dari kami. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga yang diajukan. Banyak layanan digital yang memberikan kemudahan melalui personalisasi seperti rekomendasi konten ataupun fitur auto login. Namun di sisi lain, hal tersebut juga melibatkan pengumpulan data secara terus-menerus. Dalam pandangan Ibu dan Bapak, bagaimana seharusnya kita menempatkan batas antara kenyamanan yang ditawarkan teknologi dengan perlindungan privasi sebagai pengguna? Gimana tadi maksudnya? Sorry. Banyak layanan digital yang memberikan kemudahan melalui personalisasi seperti rekomendasi konten dan fitur auto login. Namun di sisi lain, hal tersebut melibatkan pengumpulan data yang secara terus-menerus. Dalam pandangan Ibu dan Bapak, bagaimana seharusnya kita menempatkan batas antara kenyamanan yang ditawarkan dan perlindungan privasi sebagai pengguna? Oke, kalau dari aku sih mungkin Alfat juga sama. Jadi kita tuh harus tahu dulu sih batasan data pribadi kita tuh apa aja. Contoh yang termasuk data pribadi kita kan nama, NIK, terus juga tanggal lahir. Nah, jadi kalau once itu udah disubmit ya berarti kita udah agree buat kita masukin data-data pribadi kita gitu. Dan gimana cara kita mitigasi resikonya? Ya kita pilah-pilah website sih. Kalau misalnya ternyata nih website bodong nih, ya kita janganlah masukin data-data pribadi kita di situ kayak gitu. Atau mungkin kalau dari saya dirasa memang aplikasi atau website tertentu itu memang benar-benar tidak kita butuhkan ya, itu ada baiknya lebih baik kita tidak menggunakan. Ya, dalam kondisi PDP ini, posisi kita sebagai pengguna itu tuh hanya bisa memitigasi ya. Jadi ketika kita tidak bijak dalam menggunakan aplikasi dan menyebarkan data pribadi yang harus kita masukkan ke dalam situs tersebut, sebenarnya kita turut andil dalam leaknya ya, atau mungkin bocor data pribadi tersebut karena pun di situ kita sepakat dan tidak bijak dalam menggunakannya. Itu sih kira-kira teman-teman. Baik, dari aku selama kita podcast nih itu sangat knowledge banget sih, nambah banget ini pengalaman aku, pengetahuan aku juga. Terima kasih ya Kak, Bapak juga. Terima kasih kembali. Baik, sepertinya cukup dari kami berdua. Mungkin kita akan mulai penutup, tapi sebelum penutup mungkin saya mau izin foto dulu, boleh? Boleh.
1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Alif dan maaf kalau salah ya Pak. Dan Ibu Jasmine. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima Selamat kasih banyak siang. kembali Bapak Ibu.